Shalom, selamat petang Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renja ketiga, membahas khotbah yang minggu lalu, yaitu tentang kebenaran yang memerdekakan dalam Yohanes 8 ayat 32. Lalu kemudian yang disampaikan oleh Ibu Gembala Renja pertama tentang bahwa Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Dan Renja kemarin dengan Renja kedua, Pak Prionggo sudah menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kewajiban kita harus baca Alkitab dengan tuntunan Roh Kudus, maka isi Alkitab, dan tentang Tuhan kebenaran itu akan kita mulai tahu. Lalu yang ketiga hari ini adalah Renja ketiga. Kita akan bertanya dengan Pak Pri. Selamat sore Pak Pri. Selamat sore Pak Bala. Kita bertemu kembali. Namun sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Segala pujian hormat hanya bagimu Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus Tuhan. Renja pertama, kedua kemarin sudah kita jalankan. Itu khotbah yang diberkati dan memberkati kami. Oleh karena itu, izinkan Roh-Mu menguasai kami dalam Renja ketiga, supaya apa yang kami jelaskan didengarkan oleh umat-Mu dan terjadi transformasi yang memerdekakan kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Saudara yang diberkati Tuhan. Kemarin kan judul khotbah Pak Pri adalah diberkati karena kebenaran. Tapi kita mendapat lagi penjelasan dari Bapak, mohon dijelaskan. Di dalam Ulangan 9 ayat 5 dikatakan, bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau menduduki negeri yang akan datang. Pertanyaan saya kepada Pak Pri, rema apa kira-kira? Karena dikatakan melakukan kebenaran kita diberkati, tapi di sini katakan kebenaran, bukan kebenaran kita. Berarti ada dua kebenaran. Iya. Barangkali Bapak bisa lebih jelaskan lebih dalam. Silakan Pak. Ya, jadi makanya kembali ke tema khotbah kemarin, kebenaran itu saya temukan ada dua hal. Satu, kebenaran itu benar atau bohong, dan kebenaran Tuhan. Ya, the righteousness itu tadi. Ya. Kalau terus tuh saya bohong atau saya mengatakan yang benar. Gitu. Ya. Nah, ini kita akan menceritakan kebenaran yang kita tahu tentang Tuhan itu. Nah, dikatakan di sini, Ulangan 9 ayat 5, saya ulangi lagi, bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapan. Jadi gini, kadang-kadang ya, kalau kita bertanding lah ya, atau ya tadi antara orang Het dan orang Israel, orang Het kalah, ya mungkin Saul atau apa langsung merasa sombong. Wah, ini saya berarti saya benar, ya kan, karena saya diberkati Tuhan gitu. Tapi Tuhan berkata jangan sombong, ya. Tuhan mengingatkan. Iya, Tuhan mengingatkan. Itu kalau saya berkati itu bukan kamu saya anggap benar, sudah menjadi orang yang tidak berdosa. Tapi ada dua hal. Satu, sebetulnya tuh kebenarannya itu bukan kebenaranmu. Saya maksudkan melakukan kebenaran itu kebenaran yang menurut pandanganku. Kata seperti, Tuhan. Ya, Daud. Daud sudah tadi kembali dikejar-kejar Saul. Ya, kalau orang lain mungkin sudah komplain, Tuhan, kenapa kok kamu janji jadi raja kok malah diburu-buru gitu kan? Dikejar-kejar. Daud tidak pernah itu, bahkan tak kalah dikejar oleh Absalom, dikutuki oleh Shimei. Dia bilang kalau Tuhan menghendaki itu aku kalau terima. Tuhan menghendaki Pak ya. Jadi kebenarannya adalah kebenaran Tuhan. Artinya kita percaya apapun yang dilakukan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah saat ini kita dibuat miskin, dibuat sakit, menderita, kita harus tahu itu Tuhan itu benar dan melakukan itu sesuai rencananya, bukan rencana kita. Jadi dulu saya kalau sakit terus terang saya selalu minta Tuhan cepat sembuhkan. Kalau bisnis gagal, Tuhan gimana ini? Menuntut. Tapi sekarang saya belajar mengatakan, tak kala saya sakit, Tuhan, saya akan menjalani sakit itu selama engkau beri kekuatan. Iya, ada bersama. Iya, selamanya. Kenapa? Kalau kita sakit dan Tuhan beserta kita pasti bisa melalui sakit itu dan melihat keajaiban. Nah, saat itu kita tahu dalam seperti Daud, dalam pengajaran Saul, dia lebih mengenal siapa Tuhan. Dalam sakit kita, dalam penderitaan kita, kalau kita percaya, Tuhan itu akan memberi kita kekuatan yang tidak akan kita peroleh kalau kita nggak pernah menderita. Gitu. Jadi makanya dikatakan kalau engkau menang itu bukan karena kebenaranmu. Dan kalau engkau kalah pun belum tentu itu karena kamu berdosa. Seperti Daud, dia tidak berdosa kan?
dikejar-kejar, tapi Tuhan mempunyai rencana yang indah, Memuji, melatih mempersiapkan. dia, mempersiapkan supaya waktu jadi raja dia sudah siap menghadapi segala masalah. Karena dia pernah menderita, mungkin waktu mengadili orang dia merasa, oh aku dulu juga susah melakukan itu. Jadi oleh karena kebenaran Tuhan, dan karena kalau orang dihukum tuh itu urusan Tuhan dengan orang head itu. Mungkin orang head itu sudah di mata Tuhan sudah tidak bisa diperbaiki, jadi dihukum gitu. Oke, luar biasa ya. Luar biasa, terima kasih Pak Pri bahwa ada kebenaran yang berbeda antara kita, dalam hal ini Daud, Saul, dengan kebenaran yang Tuhan. Selama 14 tahun sudah diurapi jadi raja, tidak jadi raja, tapi berlari, dikejar, diancam, dihina dan segala macam. Ternyata itu adalah persiapan buat Daud memerintah beberapa puluh tahun, 40 tahun ya, dan dia menang, mengalahkan 33 negara. Luar biasa. Dan dikatakan dalam Alkitab, Daud hanya melakukan satu kesalahan waktu dia merebut Bathsheba. Selain itu di hadapan Tuhan dia bersih. Itu manusia, tapi Tuhan mengampuni juga, Pak. Mengampuni juga. Bahkan anaknya Daud yang Salomo dari Bathsheba boleh menjadi raja yang penuh hikmat, marifat. Itu yang kita bahas tiap hari dalam renungan pagi. Salomo. Salomo ya. Salomo. Diberkati luar biasa apa yang Bapak hambanya sudah sampaikan. Bagaimana Daud kepada anaknya Salomo ya. Dan kemudian ke kita hari ini. Dan dikatakan di dalam khotbah Bapak hari Minggu yang lalu, Bapak mengatakan buy one get all. Lalu juga saya catat di sini di dalam Ulangan 29 ayat 29 dikatakan hal yang tersembunyi bagi kita dibukakan oleh Tuhan supaya kita melakukan segala perkataan firman Tuhan ini. Nah, dalam hal ini saya menangkap Pak Pri bahwa rema yang sudah kita dapat, firman yang sudah kita dapat, kebenaran yang sudah kita dapat, harus kita lakukan. Nah, melakukannya bagaimana? Barangkali Bapak punya kesaksian atau bagaimana supaya kami yang mendengarkan ini diberkati lebih dalam lagi. Silakan Pak Pri. Jadi gini, untuk menegaskan dikatakan di Ulangan 29 ayat 29, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan. Jadi kalau Tuhan tidak mengungkapkan kepada kita, ya sudah, kita nggak usah kejar-kejar karena Tuhan menganggap kita belum saatnya menerima. Tetapi hal-hal yang dinyatakan Allah bagi kita dan bagi anak-anaknya sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Dikatakan, ya, tak kalah saya membaca Alkitab dan Pak Gembala baca Alkitab mungkin mendapatkan rema yang berbeda. Mungkin rema saya, kamu harus bertobat, ya, bertobatlah, karena bertobat itu tidak aku sukai. Bapak Gembala mungkin dapat yang lain. Ya. Nah, tapi seringkali kita tuh mau mengambil yang enak. Menurut kita ya. Menurut kita, kalau kamu sudah benar, kamu diberkati, kamu akan jadi pemimpin bukan ekor, wah hebat. Ya kan? Tapi begitu bertobatlah kamu, wah, oh itu buat si A, dia kan dulu masih suka bohong, masih suka mencuri. Begitu, kamu jangan suka menipu. Loh, siapa yang suka menipu? Kan? Jadi selalu kalau firmannya tuh firman yang jelek, dianggap tuh bukan untuk dia, untuk orang lain, ya kan? Untuk orang lain. Ya. Tapi kalau diberkati, buat kita. Makanya Tuhan bilang, itu sering terjadi. Ya, sering kali. Saya juga sering begitu, tapi diperingatkan kalau kamu baca Alkitab, apapun yang kamu terima, yang masuk dalam hatimu, itu artinya untuk kamu kerjakan. Spesial ya? Spesial. Akan kamu luar biasa. Amin. Jadi kepada orang bisa berbeda-beda. Berbeda-beda. Tapi ketika kita dapat, jangan coba-coba, itu bukan saya. Lakukan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya dengan Bapak ini sudah lama bersahabat. Saya bekerja di dunia sekuler, beliau juga di sekuler. Beliau adalah orang yang semuanya sukses di bidang profesinya sebagai ahli di pertambangan, bahkan dikutuk di mana-mana beliau. Tapi ketika berhadapan dengan firman ini, beliau baca, dan kami adalah membaca firman itu tiap hari. Jadi kalau tanpa Alkitab tidak bisa, saudara. Nggak ada shortcut menemui Tuhan, mengenali Tuhan. Harus baca Alkitab dengan tuntunan Roh Kudus. Dan terakhir tadi dikatakan prakteknya. Karena ketika kita praktek bisa berbeda antara yang kita harapkan, yang kita baca dengan hasilnya, barangkali begitu Pak ya. Dan hari ini kita sudah diberkati oleh Tuhan. Saya membagikan berkat ini melalui hambanya Pak Supriyonggo. Bapak Ibu, ambil keputusan.
Mari lakukan firman Tuhan ini. Pelajari Alkitab, tuntun Roh Kudus. Jujur, saya adalah orang yang beberapa kali gagal di dunia sekuler. Dari pengusaha, dari pegawai, kehilangan segala macam, rumah, anak, menderita segala macam karena kelakuan saya. Bukan karena Tuhan tidak sayang, tapi karena saya tidak mengenali isi Alkitab ini. Kalau saya tidak melakukan firman, tidak membaca Alkitab, lalu saya diberkati, wah kita nggak butuh-butuh amat ini nanti, kita akan begitu. Tapi ketika saya mulai menyadari bahwa saya salah, lalu ketika saya bangkrut, Tuhan angkat, Tuhan tolong, dan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saudara pasti mengalami, dan disitulah kita mengatakan seperti Daud, segala kemuliaan bagi Tuhan, dan Tuhanlah yang akan memampukan kita mengerjakannya. Begitu Pak Pri ya. Jadi satu hal yang saya betul-betul belajar, Tuhan bilang, aku adalah Allah yang sempurna. Yes. Satu hal yang betul-betul kita tidak boleh lakukan. Saat kita bilang kalau kita percaya pada Tuhan, seperti tadi katakan, apapun yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, kita harus belajar menerima dengan sukacita. Yes. Kadang-kadang ya, saya juga sering begitu. Kita kala kita merasa doa kita tidak dijawab, kita lari ke dukun. Iya. Gunung Kawi. Iya, atau tanya ke orang yang pandai. Iya. Atau tanya, misalkan saya cari tender di perusahaan negara, saya lobby itu pejabat-pejabat. Karena saya tidak percaya, secara tidak sadar saya tidak percaya bahwa Tuhan akan memberkati saya. Iya. Sehingga saya perlu melakukan manuver Iya. tekanan gini. Menurut dunia. Iya. Tapi Tuhan berkata, kalau kamu percaya, kamu tidak boleh bertanya, tidak ada ilah lain. Karena apa, saudara? Amin, amin. Ya kalau misalkan kita minta sama Tuhan dan kita juga minta sama ke Gunung Kawi, kalau diberkati nanti siapa yang memberkati? Iya. Siapa yang mau kita puji? Iya, Tuhan atau Gunung Kawi. Makanya Tuhan bilang, kamu tidak boleh ada ilah lain. Dan yakinlah, selama Anda mendua hati, berkat Tuhan tidak akan turun sepenuhnya kepada saudara. Supaya Tuhan tidak mau menjodohkan saudara. Nanti, jadi kalau memang saudara mau berusaha ke Gunung Kawi, berusaha setengah mati, silahkan dulu. Tapi saat Tuhan minta pada, saat saudara minta pada Tuhan, percayalah sepenuh hati. Hanya di situ. Iya, pada waktunya. Iya. Satu aja. Ya, satu. Jadi Tuhan tidak mau diduakan. Hanya satu. Dunia boleh memilih ke sana kemana, tapi lihat hasilnya. Dengan firman Tuhan yang disampaikan dalam banyak, hanya Tuhan, maka segalanya akan dilimpahkan buat kita. Amin. Bapak sudah diberkati Tuhan. Kita sudah mendengarkan beberapa kali Renja 1, 2, 3. Tadi terakhir beliau, Pak Hambanya mengatakan bahwa tugas kita melakukan. Dan Tuhan menjamin akan memberikan hasil yang terbaik buat kita. Lalu, buat Bapak Ibu Saudara, apapun keadaannya di tengah-tengah pandemi, apapun persoalan, datanglah kepada Tuhan. Hanya itu. Datang kepada Tuhan, Dia akan membela firman-Nya. Itu saya alami dan kami alami bersama-sama. Barangkali ada kata penutup dari Bapak sebelum kita tutup dengan doa? Ya, satu hal mungkin yang saudara perlu dan saya perlu yakin. Tuhan berkata, apa yang kamu minta pasti akan diberi. Yes. Anda mau minta kaya, walaupun kalau Anda memaksa seperti si janda itu pasti diberikan. Yes, cara Tapi Tuhan. mungkin Anda akan menyesal karena tidak tahu. Seperti si bungsu minta hartanya semua diberikan, tapi dia menyesal. Tapi Tuhan berkata, dia mengajari kita berdoa satu hal, tidak minta apa-apa, cuma makanan sehari-hari dan jadilah cukup. Tuhan tahu karena Dia sendiri ada Allah. Tuhan tahu kebenaran. Yang Maha menyediakan. Kalau kita minta mobil, cuma dikasih mobil. Kalau kita minta Tuhan, terserah engkau, jadilah kehendakmu. Tuhan melimpahkan. Tuhan tidak hanya kerajaan Allah, tapi lain-lainnya akan diberikan pada kita. Kita tidak perlu minta Tuhan aja, mencari kebenaran Tuhan, dan segalanya yang akan kita perlukan akan diberikan pada kita. Haleluya. Amin. Jadi mulai sekarang jangan paksakan keinginan Anda sendiri. Seperti Daud minta pada Tuhan, Tuhan jadilah kehendakmu selama aku berkenan di hadapan. Luar biasa sekali lagi, terima kasih Pak Pri. Kiranya apa yang Bapak sudah sampaikan itu merema dalam hati kita, dan saya sendiri diberkati. Saya baca di berulang-ulang, saya diberkati tentang kebenaran yang hakiki, Yesus, Injil, Roh Kudus, dan kita harus berbuat. Oleh karena itu silakan like, share, dan subscribe. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.
Segala pujian hormat hanya bagimu Tuhan. Kami kalau boleh belajar tentang kebenaran, tentang Engkau, sesungguhnya kami sedang mengenali, sedang mencari tahu tentang Engkau, dan kami makin tidak tahu Tuhan. Karena Engkau begitu besar, semakin kami teliti, semakin kami tidak banyak yang tidak tahu. Oleh karena itu, biarlah yang sedikit kami ketahui ini boleh Tuhan buat menggunung dan membesar, dan membuat iman kami besar. Bahkan umat-Mu yang menonton, melihat di YouTube, Tuhan berkati melimpah apapun persoalan mereka, sakit penyakit, kebutuhan mereka, Tuhan limpahkan. Khususnya buat hamba-Mu Pak Supriyono Santoso, keluarga yang sudah Engkau izinkan memberkati kami, berkat anugerah dari Bapa surgawi atas kehidupan, usaha, bahkan seluruh jemaat yang mendengarkan. Tuhan semua berkati Bapak Saudara, sampai ketemu untuk hormat kepujian bagi nama Tuhan. Haleluya. Salam, selamat petang. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa lagi.